banyak mengingat Allah dan banyak mengingat kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita sebetulnya tema besar kajian subuh beberapa waktu ini adalah tentang apa ya, inspiring love ya, cinta yang menginspirasi. Kepada siapa sebetulnya? Di awal kita membahas tentang apa sih cinta itu ya. Cinta adalah sebuah rasa, nggak bisa didefinisikan. Waktu itu saya menjelaskan panjang lebar. Jadi cinta itu hanya bisa kita rasakan, tapi kita nggak bisa mendefinisikan. Nah, kita juga belajar tentang apa itu cinta yang palsu, cinta yang semu, dan cinta yang hakiki. Nah, cinta yang hakiki adalah cinta yang memang kita pautkan ya, kita Bu Dewi hadirkan untuk sebentar, Allah Bu Dewi. Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebentar dulu, sebentar ya. Bu Dewi boleh nyalain video yang di HP. Bukan yang di laptop. Bukan. Video yang di HP plus mic-nya. Jadi yang di laptop mic-nya di off-kan. Yang di HP udah nyala kok. Nah, udah. Yang laptop matikan ya mic-nya sama videonya. Ya, udah. Tekan. Nah, terakhir kita membahas ya, bagaimana seseorang yang mencintai Allah itu adalah orang-orang yang taat memang kepada Allah. Aplikasi dari mencintai Allah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ. Jadi kita akan mendetaili ya. Karena kadangkala ada orang-orang yang tahu sih, mereka kita beriman kepada Allah, mungkin kita merasakannya ya, beriman kepada Allah tapi kok belum muncul rasa ya, rasa cinta itu belum muncul kepada Allah. Mungkin seperti kita sholat, tapi sholatnya sebatas kewajiban, nggak ada rasa. Kita juga saum, sebatas saum karena itu mungkin ya sunnah, pengen nambah pahala gitu ya. Dewi bentar. Volume yang di laptop disilang. Oh iya. Udah, lanjut. Bentar, berarti saya nggak dengar suara tanya nih. Bentar. Yang di HP dinyalain ya? Yang di HP dinyalain ya. Nah, udah. Kita lanjut ya. Nah, orang-orang yang mencintai Allah, kita sudah bahas kemarin di waktu-waktu sebelumnya. Jadi gampang aja untuk mengukur apakah kita itu mencintai Allah atau tidak. Kita lihat saja dari tanda-tanda orang yang lagi jatuh cinta, ya. Orang yang lagi jatuh cinta itu kayak gimana sih? Pertama, selalu yang diingat dia terus, ya. Teman-teman pernah jatuh cinta ya? Saya tuh kalau di layar HP nggak bisa lihat teman-teman, di laptop bisa. Ya, teman-teman bisa pernah jatuh cinta dulu ya? Atau sekarang mungkin ada yang sedang merasakan jatuh cinta pada seseorang gitu ya? Apa sih ciri-ciri yang orang lagi jatuh cinta? Pertama, kalau disebut namanya bergetar hatinya, deg-degan. Nah, kita sama Allah udah begitu belum? Ketika disebut nama Allah dalam kajian, insya Allah nih wajah-wajah ahli surga ya semuanya, amin ya. Saya lihat wajah-wajah yang insya Allah hadir kajian itu sering di kajian itu pasti disebut nama Allah. Atau ketika kita mendengar azan, nama Allah disebut. Nah, saat itu cek hati kita, bergetar atau enggak? Deg-degan enggak? Sama seperti kita dulu jatuh cinta sama seseorang, kalau disebut namanya, deg gitu ya. Ada teman kita ngomongin dia, deg gitu ya. Ada warung namanya nama dia, deg gitu ya. Lihat nama dia, deg gitu ya. Nah, itu ada getaran. Nah, kepada Allah gimana? Kita sudah merasakan atau belum? Kalau belum, nah mungkin itu ciri-ciri kita belum mencintai Allah, belum tumbuh rasanya gitu ya, rasa cinta kepada Allah tadi. Karena saya kira ya, bukan saya kira, tapi rasa cinta ini memang perlu ditumbuhkan teman-teman, sehingga jika kita taat tanpa rasa cinta, ada satu titik nanti kita itu lelah dalam ketaatan.
kok jadi seperti apa ya? Seperti kita kepada anak-anak saja, atau kepada suami yang udah bersuami, yang sudah punya anak, atau kepada orang tua lah yang belum berkeluarga ya. Karena kita mencintai mereka, sehingga kita melakukan pelayanan kepada mereka, melayani mereka, membahagiakan mereka itu memang tumbuhnya dari hati, nggak usah diminta, bahkan akan ditambah terus. Aduh, masak apa ya? Kok masak gitu-gitu aja masaknya? Pengen yang spesial hari ini gitu. Atau kalau saya ngerasain gitu ya, kalau ke toko, ke warung ya, jalan lah ke pasar misalnya, terus ngelihat baju lucu, jadi inget anak, pengen beliin walaupun nggak punya uang, kadang-kadang akhirnya jadi beli gitu ya, maksain gitu, karena lucu, pengen memberikan sesuatu yang lebih kepada anak, pengen ngasih hadiah, pengen bahagiain dia dengan memberikan baju baru, walaupun anak itu nggak minta. Atau ngelihat apa, kayak saya tuh, kayak suami tuh dia seneng rujak, jadi setiap dia tukang rujak, saya tuh ingat suami gitu ya, aduh pengen beliin gitu ya, pokoknya beliau tuh saya aja kalah, biasanya yang suka rujak tuh perempuan ya, nah, ini suami tuh seneng banget, jadi pengen ngasih hadiah yang sangat spesial itu kalau saya ngasih rujak gitu. Nah, pasti beliau bahagia banget. Nah, itulah ciri-ciri yang mencintai. Jadi nggak lelah gitu ya, nggak lelah dalam memberikan pelayanan. Bahkan dia akan kreatif ya, saya bilang di waktu sebelumnya, dia akan kreatif untuk memberikan cinta itu. Nah, jadi kalau kepada Allah sudah tumbuh cinta, maka kita pun akan sepenuh hati melakukan ketaatan. Dan kita akan kreatif dalam ketaatan itu. Kayak tadi ya, mungkin kepada anak, aduh masa tiap hari masakin anak itu 3T ya, telur, tempe, tahu misalnya gitu ya, itu lagi gitu ya. Atau tempe terus ya, hari Senin tempe penyet, hari Selasa tempe goreng, hari Rabu tempe apa lagi, ring tempe ya, hari Kamis ya, macam tempe lagi bosannya. Ya, kan pasti ada bosannya gitu. Nah, jadi kalau orang mencintai Allah, dia akan kreatif. Masa sih aku ibadahnya gini-gini doang, yang nggak ada peningkatan? Masa aku nggak pengen bikin Allah bahagia? Dalam hal ini maksudnya Allah bahagia itu Allah ridho gitu ya sama aku. Berarti berkreasi, nambah lagi. Masa ibadahnya yang pokok-pokok doang gitu ya? Yang penting sholat, yang penting sholat wajib doang dan seterusnya. Nah, kita pasti akan kreatif kalau itu sudah tumbuh cinta dalam hati. Nah, kemudian ciri-ciri yang mencintai itu tidak hanya bergetar ketika mengingatnya, tapi dia akan mengingat dia terus setiap hari, setiap waktu ya. Pernah ya jatuh cinta ya, mungkin dulu pernah jatuh cinta apa? Cinta monyet ya. Gitu ya rasanya. Ada yang belum pernah merasakan cinta monyet? Nah, itu harus diterapi. Ya, harus diterapi kalau belum pernah merasakan. Nah, karena alaminya manusia itu pasti merasakan jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Nah, ketika kita mencintai seseorang, saya ingat dulu juga gitu ya. Lagi apapun ingatnya dia gitu. Lagi makan ingat dia. Aduh, dia lagi makan juga nggak ya gitu ya. Lagi mau apa aja, lagi di jalan, lagi nyapu ya, mau tidur ya, bahkan mimpi juga ingat, mimpinya itu mimpi dia gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Silakan ukur saja kecintaan kita kepada Allah. Dalam 24 jam kehidupan kita, yang paling banyak kita ingat itu siapa? Dihitung. Nah, yang paling banyak kita ingat, bisa jadi itulah yang kita cintai sebetulnya. Tapi kalau kita sepanjang hari, sepanjang waktu, ingat Allah terus ya. Ketika lihat bangun tidur, langsung Allah yang diingat. Alhamdulillahillazi ahyana ya. Bersyukur kepada Allah bahwa tadi malam itu ya Allah, alhamdulillah semalam Engkau jaga, Engkau tidurkan hamba, Engkau matikan hamba ya. Mati kecil ya. Engkau matikan hamba. Ketika tidur itu kita tidak pernah tahu apa yang lewat depan kita ya. Mungkin ada kelabang atau apa ya, mungkin ada juga yang goib lewat dan lain-lain ya. Kita tidak pernah tahu, tapi Allah jaga kita. Dan ketika dalam terlelap pun Allah terus ya, tubuh kita itu semua proses dalam tubuh kita itu terus berjalan. Pernapasannya, sistem hormonnya, sistem macam-macam itu terus berjalan, jantungnya ya dan lain-lain. Itu Allah yang jaga. Sehingga memang pas bangun tidur itu langsung ingat Allah, ya Allah tadi malam dijaga sama Engkau gitu ya. Nggak kena gempa, nggak kena banjir, nggak kena ada kan orang lagi di dalam rumah meninggal ketimpa pesawat, ada juga kan seperti itu. Tapi Allah jaga kita dari jutaan musibah tadi malam itu gitu. Sehingga pas bangun Allah yang diingat. Alhamdulillahilladzi ahyana ya.
Allah yang diingat. Kemudian lihat kamar mandi, lihat air, ingat Allah. Ya, betapa nikmat itu dari Allah. Kalau nggak ada air, ya wajah-wajah hari ini mungkin wajah-wajah yang masih banyak beleknya gitu ya, masih banyak apanya gitu, bekas yang ngiler-ngiler gitu ya. Tapi ada air, masya Allah gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi lihat makanan ingat Allah, lihat tembok ingat Allah, lihat anak lihat ingat Allah. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu seperti itu, dan akhirnya dia akan banyak berzikir, melafazkan subhanallah, ya, melafazkan pujian-pujian kepada Allah ketika memang banyak mengingat Allah. Jadi nggak sulit untuk banyak berzikir itu ya, zikrullah dalam arti di lisan gitu ya, ketika memang kita sudah mencintainya, karena yang diingat dia terus. Bahkan saya tuh pernah dulu ya, sering bersama-sama dengan seorang ustazah, ustazah senior ya, masya Allah gitu. Kalau dekat sama beliau tuh rasanya tuh dekat sama Allah gitu ya, jadi kebawa dekat sama Allah, karena setiap bicara tuh lisannya itu keluarnya zikir gitu. Dan pernah saya keluar sama beliau itu, nah dari depan sana itu ada segerombolan pemuda gitu ya. Padahal masih jauh, belum ketemu dengan segerombolan pemuda. Apa yang dilakukan ustazah ini? Beliau itu berta'awudz. Lalu langsung menundukkan pandangannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mau ketemu segerombolan laki-laki gitu. Banyak ta'awudz, masya Allah gitu ya, sampai segitunya gitu. Ketika mendengarkan orang lain, beliau tuh mendengarkan, kemudian selalu lafaz Allah yang keluar itu, masya Allah. Nah, mungkin ya karena Allah itu sudah mengisi seluruh ruang hatinya, karena penuh dengan cinta gitu ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus kita upayakan teman-teman, menumbuhkan cinta kepada Allah dan kepada makhluk sama enggak? Sama ya. Jadi bedakan antara cinta dengan nafsu. Kalau nafsu itu tanpa cinta juga bisa ya, dengan PSK, dengan siapa gitu. Nah, tapi cinta itu dari sisi rasa itu sama, dan dari sisi tanda-tanda itu juga sama. Ya, rasa cinta itu sama. Kemudian tanda-tanda berikutnya apa ketika seseorang mencintai Allah? Yaitu dia tadi ya sering diingat, kemudian rindu, pengen ketemu. Nah itu. Sudahkah kita sama Allah tuh pengen ketemu terus? Ya. Nah kadang-kadang teman-teman tuh kalau saya tanya pengen ketemu Allah siapa, pada nggak mau ngacung gitu, karena pikirannya ketemu Allah itu yang mati sekarang gitu ya. Padahal ketemu Allah itu, nah saat ini pun kita sedang bertemu dengan Allah. Allah tuh bisa kita temui dimanapun, yaitu di dalam ketaatan-ketaatan, di dalam amal-amal soleh Allah bisa kita temukan di sana. Gitu. Jadi kalau rindu cinta sama Allah, pasti dia itu akan banyak melakukan amal soleh, karena di situ dia akan bertemu dengan Allah. Dia akan mengupayakan ya kajian dimanapun dia ikut gitu ya. Apalagi sekarang ada majelis Zoomiyah ya. Dan masya Allah ini memudahkan sekali kalau buat saya itu teman-teman ya. Salah satu wabah dari hikmah dari wabah itu adalah sekarang kita bisa mengikuti majelis dimanapun ya pembicaranya berada, kita bisa mengikuti. Bahkan saya pribadi kalau mengikuti kajian itu bisa sambil nyetrika, bisa sambil masak gitu ya. Tinggal minta izin off-kan videonya gitu. Yang jelas memang tetap harus konsentrasi. Jadi tugas sebagai ibu bisa, kalau dulu kan mau kajian harus keluar rumah, benar-benar mungkin prepare-nya, bangun tidurnya lebih cepat lagi ya untuk menyiapkan rumah dan lain-lain gitu. Karena butuh waktu perjalanan untuk kajian juga bisa jadi kalau di luar kota itu kan berapa hari ya, berapa jam perjalanan gitu. Belum ongkosnya pesawat kalau perlu ini nih, ada dari Bontang tadi. Coba kalau nggak ada Zoom ya, nggak ada wabah, kita nggak kepikiran majelis Zoomiyah ini kan. Kebayang dari Bontang harus ke Bogor ikut kajian gitu ya. Berapa biaya? Tapi ini Allah mudahkan saat ini. Nah, jadi orang-orang yang mencintai Allah pasti merindukan Allah. Dia pasti rindu. Dia tuh pasti apa ya? Iri ngelihat orang-orang, kok mereka bisa gitu ya bangun malam, saya kok belum bisa bangun malam. Dia akan mengupayakan bagaimana dia bisa untuk bangun malam, karena di situ dia bisa menemui Allah. Dan masya Allah ya, bangun malam ini spesial banget ya, salah satu ibadah sunnah, amalan sunnah yang sangat spesial, karena di 2/3 malam ini Allah turun dari arsy-Nya. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah hadis, di 2/3 malam itu sekitar mungkin jam 1, jam 2 gitu ya, Allah itu melihat
ulang catatan-catatan di Lauhul Mahfuz. Ada yang Allah hapus, ada yang Allah tambahkan. Nah, teman-teman, siapa yang pengen katanya dikabul doanya sama Allah? Ayo bangun di 2/3 malam. Allah lagi turun dari arsy-Nya. Allah datang kepada kita. Mana hambaku gitu ya. Engkau lagi sedih, mana sini? Aku datang. Allah membawa, jadi ibarat tamu ya. Tamu kan suka bawa oleh-oleh. Allah ini bukan bawa oleh-oleh, teman-teman. Allah membawa segalanya yang kita pengen. Ya. Allah ngasih ampunan, Allah ngasih keberkahan, ya. Allah kasih semuanya lah yang kita inginkan. Asal kita mau menyambut kedatangan tamu ini. Masya Allah, tamunya nggak main-main, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi banget orang yang tidak merindukan untuk bertemu dengan Allah. Nah, jadi satu hal yang harus kita upayakan ya untuk bisa mencintai dan merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kenapa dulu para sahabat itu menunggu-nunggu berjihad, ya, nunggu-nunggu waktu berperang itu. Karena salah satu ciri orang mencintai itu apa? Akan melakukan pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Kita mencintai anak. Saya yakin orang tua itu pasti mau mengorbankan nyawanya. Pertama dulu pas ngelahirin kalau seorang ibu itu ya. Suami bekerja gitu seorang ayah itu. Ya sebetulnya di luar sana itu jiwa juga terancam gitu ya, untuk bisa menafkahi keluarganya. Bahkan sesakit-sakitnya kita, kalau anak kita sakit, kita akan sekuat tenaga untuk bangun gitu ya, merawat dia, atau mungkin harus ke UGD, kita akan lari menggendong anak kita itu untuk ke UGD. Kita akan melakukan pengorbanan. Nah, jadi kenapa sahabat itu dulu begitu? Karena pertama cinta, kemudian rindu, pengen benar-benar ketemu Allah langsung gitu. Jadi jihad itu ditunggu-tunggu, ya, ditunggu-tunggu. Karena itu bentuk kerinduan, kecintaan, dan pengorbanan ya kepada Allah. Pengorbanan tertinggi kepada yang dicintai itu kan memang nyawa. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian apalagi ciri-ciri yang mencintai Allah? Yaitu dia akan mencintai kekasih-kekasihnya Allah. Nah, kemarin kita bahas ya, yaitu Rasulullah SAW. Dia akan mencintai kekasihnya. Banyak, saya bilang tadi kekasih-kekasihnya Allah. Yang pertama Rasulullah SAW. Jadi kita wajib untuk mencintainya. Dan mencintai Rasul itu juga sama tanda-tandanya. Apa? Yang diingat dia terus. Ya. Kita sering menyebut-nyebut namanya. Bersolawat kepadanya. Sudah belum tumbuh cinta kepada Rasulullah? Itu juga PR tersendiri. Karena kalau sudah cinta sama, nanti akan apa? Kita akan tumbuh ya. Kalau sudah cinta itu berarti kita akan tumbuh apa? Nanti akan mengikutinya ya. Seperti kepada para artis ya. Orang-orang kan kalau ngefans sama artis pasti akan diikuti. Akan update terus tentang dia. Ya. Nah, teman-teman, berarti kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, kita update terus nggak kepada Allah dan Rasulnya ini? Bagaimana cara update-nya? Kepada Allah, ya berarti kita senang banget tuh kalau mengkaji tafsir Quran, update terus ya. Kemudian menghadiri kajian-kajian, karena di situ update terus tentang Allah ya, tentang Allah, tentang hukumnya akan diupdate terus. Jadi kepo banget gitu ya. Pengen banget mempelajari Allah tuh kayak gimana, lebih mengenal lagi dan seterusnya. Kepada Rasul begitu juga. Jadi harusnya cita-cita kalau kita ada daftar belanjaan gitu ya, yang paling kita kedepankan untuk kita belanjakan itu apa? Bisa kitab tafsir gitu ya, bisa sirah Rasul. Jadi teman-teman yang belum punya 2 kitab ini minimal di rumah, bersegeralah gitu ya untuk membelinya gitu. Karena disitulah kita bisa update terus, kita bisa lebih mengenal terus yang kita cintai, yang katanya kita cintai ini. Bahkan keinginan untuk memiliki minimal 2 kitab ini adalah melebihi keinginan kita untuk memiliki rumah sendiri, ya mungkin kerudung baru, jilbab baru, dan seterusnya. Harus melebihi. Jadi malulah kepada Allah, malulah kepada Rasulullah ketika kita mengakui mencintainya, tapi minimal 2 kitab ini belum punya gitu. Padahal mungkin mobil kita udah punya, TV udah punya gitu ya, apa udah punya gitu. Padahal katanya kita pengen dapat syafaat. Nah, coba kita buktikan, kita perlihatkan ya bahwa kita itu mencintai Allah dan Rasul. Salah satunya itu dengan terus mempelajari tentang Allah dan Rasulnya. Pasti insya Allah, kan tak kenal maka tak sayang. Insya Allah cinta itu akan terus tumbuh, akan mulai tumbuh, kemudian berkembang gitu ya. Terus, ketika kita terus mendalaminya, mengenalinya, ya, mempelajarinya. Ya, siapakah Allah itu, siapakah Rasulullah itu. Nah,
Itu ya teman-teman. Nah, terkait mencintai Rasulullah, nah minggu kemarin itu kita bisa banyak belajar juga dari kisah sahabat ya. Ini saya mau share video aslinya nih, kemarin yang saya ceritakan terkait sahabat Nusaibah ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan sebentar. Mudah-mudahan dengan lihat video ini bisa menambah ya gambaran mencintai Allah tuh gimana sih? Kayak gimana gitu ya. Orang yang mencintai Allah, kita bisa banyak belajar kepada para sahabatnya. Oh ya, sebelum saya buka video, nah jadi bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah itu apa? Ternyata sama. Tadi kan kalau mencintai Allah, salah satu bentuknya itu penampakannya adalah dengan mencintai kekasihnya. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, penampakannya adalah apa? Kita mencintai para sahabatnya, kekasih-kekasihnya Rasulullah. Dan ini ternyata adalah sebuah keniscayaan ya. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya bahwa hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, seandainya dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, ibu-ibu insya Allah tahu gunung Uhud ya, itu adalah gunung yang sangat panjang, kira-kira 5 km panjangnya, bayangkan seseorang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu berarti kan besar banget ya. Kita nih, jadi bukan para sahabat tapi kita, dan bersedekahnya dalam keadaan ikhlas. Ya, ikhlas. Dan Allah menerima sedekahnya, dikatakan oleh Rasulullah. Ya, jadi diberikan pahala atas sedekah sebesar emas sebesar gunung Uhud tadi. Kemudian sedekah kita ini dibandingkan dengan pahala yang didapatkan oleh salah seorang sahabat. Padahal dia hanya menginfakkan 1 mud saja emas. 1 mud itu segini ya. 1 mud emas. Bayangkan, tadi kita berinfak 1 gunung Uhud, sahabat berinfak 1 mud emas. Dikatakan maka lebih besar pahala para sahabat tadi. Sama-sama ikhlas, sama-sama diterima oleh Allah, tapi ternyata pahalanya lebih besar sahabat. Nah, ini dikatakan kenapa? Karena memang keistimewaan para sahabat. Ya. Dan terutama istimewa dalam apa? Dalam hal keimanan mereka. Jauh kita itu keimanan dengan mereka. Sehingga memang mencintainya adalah sebuah keniscayaan. Bahkan kalau ada ya memang sebagian aliran Islam ya yang memang itu sesat, mereka justru mencaci maki sahabat. Mereka membenci para sahabat, ya, mencela para sahabat. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sahabat Rasulullah aja dicela ya, seperti misalnya dicela kan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu kan Rasulullah itu sampai 3 hari tidak dimakamkan dulu ya. Tapi yang diutamakan sahabat itu apa? Mengganti pemimpin kaum muslimin. Yaitu akhirnya terpilih Abu Bakar. Dan ini adalah sebuah izma ya. Padahal menyegerakan jenazah itu kan kewajiban. Tapi jenazah Rasulullah itu nggak disegerakan. Nah, untuk sebagian kalangan yang memang tadi itu salah memahami, akhirnya mereka membenci sahabat tuh katanya. Sahabatnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, mereka itu gila kekuasaan. Bahkan Rasulullah itu tidak langsung dimakamkan. Nah, ini kan sebuah tuduhan yang keji. Itu sebetulnya kisah ini adalah menggambarkan betapa kewajiban memilih pemimpin di tengah-tengah kaum muslim itu adalah kewajiban yang utama, lebih utama dibandingkan mengurusi jenazah tadi, ya, menguburkan jenazah. Tidak ada pemimpin kaum muslimin itu menjadi dosa besar sebetulnya untuk kaum muslimin ya. Kita sudah lama tidak memiliki pemimpin yang satu gitu ya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini teman-teman, jadi karena kalau sahabat Rasul dicela, itu sama saja dengan mencela Rasulullah. Gini, seorang itu kan akan dilihat dengan dekat dengan siapa dia itu. Ya. Berarti kalau sahabat dekat Rasulullah adalah orang yang tercela, itu sama saja dengan mengatakan Rasulullah pun. Berarti kan kalau orang memilih sahabat itu seseorang yang tercela, maka orang itu kan kemungkinan sama gitu loh dengan dia ya. Sama-sama tercelanya, sehingga memang mencela sahabat itu sama dengan mencela Rasulullah. Ya. Soalnya Rasulullah juga orang yang buruk, karena punya sahabat yang pada buruk-buruk semua. Makanya ada hadis ya, seseorang itu dilihat dari dekat dengan siapa, ya. Siapa sahabatnya, maka lihatlah orang itu, siapa sahabatnya. Nah itu teman-teman. Jadi kita juga bisa mulai tumbuhkan tuh berarti kecintaan kepada para sahabat.
Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai Rasul. Kenapa mencintai Rasul? Ini saya share lagi videonya. Ini gambaran sahabat ya. Menggambarkan keimanan mereka tuh ini. Yang akhirnya memang pahala kita itu berbeda dengan pahala sahabat ya. Karena keimanan mereka. Silahkan disimak. Ini pasti ada yang pernah nonton karena ini saya share di MSH2 ya. Tapi silahkan disimak dengan hati yang terbuka, hati yang tawadu. Mudah-mudahan teman-teman Allah berikan taufik ya. Dapat inspirasi dari kisah sahabat ini sehingga kita tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Adegan dulu sekitar 2 tahun yang lalu ada seorang cowok naik motor dengan kecepatan tinggi menabrakkan diri ke truk yang lagi berhenti di jalan. Dan kebenaran truk itu berhentinya tepat persis di depan rumah cewek yang mutusin dia beberapa waktu yang lalu. Kan tragis banget ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu, ya gitu ya, Korea-Koreaan gitu deh. Terus karena ceweknya nggak balas-balas WA dia japri nggak di-read gitu kan. Dia telepon nggak diangkat, di-reject gitu. Dia DM nggak dibalas, malah di-block, nggak bisa nge-follow, request nggak dia accept gitu. Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng, nabrakin diri ke truk persis di depan rumah si cewek dan meninggal di tempat. Kenapa orang bisa gini? Karena cinta. Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul. Karena cintanya tuh luar biasa. Kalau Rasulullah ada apa-apa, mereka pasang badan beneran itu. Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi namanya sahabiat. Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha. Kalau nggak salah namanya Ummu Umarah. Tahu kan kisah Ummu Umarah yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud? Sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya. Hampir aja memutuskan lehernya. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Kok bisa gitu? Cinta. Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai, maka harusnya kita pengen banget nih. Gimana ya? Saya juga penasaran. Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah? Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi? Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk, tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah? Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya. Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu tiba-tiba jatuh cinta. Wah, dia nih yang gua banget nih, ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita, kok nggak ngeklik nih? Kita harus sedih karena itu teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama. Tapi sebelum semua itu harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah yang buat saya penasaran, kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk. Harusnya lebih, tapi kayak juga belum. Sama juga belum, harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk. Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah. Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya, dia nggak masalah, yang penting Rasulullah selamat. Begitu perang Uhud sudah usai, kemudian para sahabat yang terluka ini masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat. Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang kena, geraham beliau juga kena, pipi beliau kena tombak gitu kan. Terus Nabi juga cinta banget sama umatnya. Jadi bukan cuma umat yang cinta ya, beliau bisa-bisa. Nabi nanya, gimana Ummu Umarah yang tadi melindungi Rasulullah? Bayangin di perang Uhud, sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit. Ummu Umarah dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. Direkam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang, sampai meninggalkan Nabi loh. Dan itu bukan karena nggak cinta, cuman saking mereka panik sampai ninggalin Nabi. Tapi Ummu Umarah, Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dia dilihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri, langsung Ummu Umarah menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa, ya Allah, beri saya cintamu. Cinta orang yang mencintaimu.
cinta yang membuat kami dicintai olehmu, dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke tendanya Ummu Umarah, pengen ngelihat kondisi Umarah yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu, Assalamualaikum. Kalau dalam bahasa lain, Assalamualaikum ala ahlil khiba. Selamat kepada penghuni tenda ini, kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Umarah yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan, yang tadi agak-agak sedikit merintih, mendengar suara Nabi langsung bangkit, kemudian sikap langsung kayak gini, nggak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan. Itu membuat Nabi sedih. Dia nggak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibukain pintu tenda itu oleh Ummu Umarah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, nggak apa-apa ya Rasulullah, cuma ada 26 luka doang. Enggak. Itu mah kita ya, baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana, wah jadi status, kemana-mana disebarin. Ini ditanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Dia balik bertanya, ya Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, saya alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau gitu saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, saya sehat. Nggak apa-apa ya Rasulullah, nggak ada. Itu kenapa diperban? Enggak, ini mah biasa aja lah, udah. Enggak, dia nggak mau. Rasulullah, ini lukanya gede loh Rasulullah. Enggak caper-caperan kayak kita ya. Ini cinta sejati nih. Cewek bisa gitu, apalagi cowok kayak Abu Bakar, kayak Ali, ini lebih dahsyat lagi nih. Cewek aja bisa gitu karena cinta sama Rasul. Begitu Rasulullah kembali, Ummu Umarah langsung pingsan. Sadarkan diri setelah beberapa saat, kemudian beliau dapat berita bahwa Rasulullah ngejar musuh lagi tuh. Jadi perang Uhud itu bisa dibilang bukan kalah, karena ulama nggak setuju kalau perang Uhud itu kalah. Yang disebut perang Uhud itu bukan kalah, tapi kebobolan. 2-1. Kalau yang lain tuh 2-0 telak ya. Kalau ini 2-1. Menang, kebobolan, menang. Rasulullah nggak pernah kalah perang. Rasulullah yang ada pernah kalau bahasa bola mah kebobolan atau kena musibah dalam peperangan, yaitu perang Uhud sama perang Hunain. 2 kali dapat musibah dalam peperangan, tapi nggak kalah. Nabi ngejar lagi musuh. Ummu Umarah pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit, Ummu Umarah langsung mengatakan, siapkan baju saya. Disiapin bajunya, langsung ngejar Rasulullah. Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Padahal baru aja pingsan. Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian? Kalau bukan Iya, Masya Allah ya. Dari kisah Ummu Umarah kita malu ya. Saya pribadi malu gitu. Yang selama ini kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Kita juga pengen banget dapat syafaat dari Rasulullah. Tapi jauh ya. Bagaimana aplikasi kecintaannya itu dibandingkan para sahabat tadi. Nah, jadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu memang mereka akan mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaan mereka kepada saudaranya, kepada keluarganya, dan kepada apapun yang ada di dunia. Nah, bahkan pernah juga ya ada kisahnya Abu Talha masih di perang Uhud ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ketika perang Uhud kaum muslim berlarian meninggalkan Nabi, ya tadi kisahnya sama ya. Meninggalkan Nabi, Abu Talha sedang berada di depan Nabi, melindungi beliau dengan perisainya. Abu Talha adalah seorang pemanah yang sangat cepat lemparannya. Pada saat itu ia mampu menangkis 2 atau 3 busur panah. Kemudian ada seorang lelaki lewat. Ia membawa 1 wadah anak panah kemudian berkata, aku akan menebarkannya untuk Abu Talha. Kemudian Nabi SAW berdiri tegak melihat orang-orang. Maka Abu Talha berkata, ya Nabiullah, demi bapak dan ibuku, engkau jangan berdiri tegak, nanti panah orang-orang akan mengenaimu. Biarkan aku yang berkorban, jangan engkau ya Rasulullah. Nah, jangan engkau, kata Abu Talha itu. Kemudian Qais berkata, aku melihat tangan Abu Talha menjadi lumpuh, karena dengan tangannya itulah ia telah menjaga Nabi SAW pada saat perang Uhud. Teman-teman, kita saat ini Rasulullah sudah tidak ada memang dari jasadnya ya.
Tapi apakah kita masih bisa untuk membelanya? Bisa, insya Allah membelanya, ya, membela Rasulullah di saat ini. Ya. Belalah Rasulullah ketika Rasulullah dihina. Ya, saat ini penghinaan Rasulullah kepada Rasulullah itu, Masya Allah ya, Islamofobia, bukan Masya Allah, subhanallah, Islamofobia itu memang sengaja dibumingkan saat ini ya. Kemarin ada beberapa ulama juga yang menjadi korban ya di Indonesia juga ya. Nah, itu adalah karena gerakan Islamofobia. Nah, salah satunya adalah bagaimana Rasulullah dihina habis-habisan oleh kaum kafir ini. Nah, orang yang katanya mencintai Rasul, mencintai Allah, saat ini lihat posisi kita di mana. Ketika dihina, apakah kita menangis? Apakah kita sedih, merasa sakit seperti kita dihina? Ya. Kalau kita masih merasa biasa-biasa aja, bahkan kita lebih merasa sakit kalau kita yang dihina, kita pribadi yang dihina, maka ya bisa jadi itu tanda-tanda kita belum mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati. Ya. Karena harusnya terdepan kecintaan, pengorbanan, kemudian pembelaan kepada Allah dan Rasul itu terdepan dibandingkan kepada kita dan kepada keluarga kita. Nah, kemudian Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, ya. Kemudian Urwah bin Mas'ud kembali kepada para sahabatnya dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku pernah menjadi utusan kepada para raja. Aku pernah menjadi delegasi kepada Kisra, Kaisar, dan An-Najasyi. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pemimpin pun yang sangat diagungkan oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad." Ya. Jadi dia membandingkan Raja Kisra ya dengan rakyatnya, Kaisar dan An-Najasyi dengan rakyatnya, dibandingkan mereka kan para pemimpin ya. Nah, dibandingkan dengan Muhammad ya Rasulullah SAW. Demi Allah, jika beliau berhak, maka jika jatuh ke tangan seorang dari mereka, pasti ia akan mengusapkannya pada wajah dan kulitnya. Ya, di mana ada raja yang dibegitukan di dunia ini? Tidak ada ya. Tapi Rasulullah, kecintaan sahabat, ya, itu ternyata sampai seperti itu. Jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan bergegas melaksanakannya. Jika beliau wudhu, maka mereka akan berlomba seperti orang yang berperang, ya, memburu air bekas wudhu beliau. Ya. Saya ngebayangin ya kalau kita hidup di masa beliau gitu ya. Nah, rindu ya, ingin bertemu ya dengan Allah. Jika beliau berbicara, maka mereka akan merendahkan suara di sisinya. Ya, tidak ada yang berani meninggikan suara. Mereka tidak berani memandangnya semata-mata karena mengagungkannya. Ya, malu memandang Rasulullah ya, karena mengagungkannya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana keutamaan sahabat yang lain? Ini ada diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin. Telah berbincang-bincang segolongan laki-laki di masa Umar radhiyallahu an, ya, di masanya Umar, berarti ketika Umar menjadi khalifah ya. Nah, hingga seakan-akan mereka melebihkan Umar radhiyallahu an atas Abu Bakar. Kemudian hal itu sampai kepada Umar. Ya, jadi segolongan laki-laki itu ngobrolin Umar dengan Abu Bakar. Nah, mereka itu seolah dalam obrolan itu, wah, Umar tuh lebih hebat dari Abu Bakar gitu ya. Nah, obrolan ini nyampe kepada Umar. Lalu Umar berkata, "Demi Allah," gitu kata Umar ya, "satu malam dari Abu Bakar lebih utama daripada keluarga Umar." Ya. Padahal kita tahu Umar bin Khattab itu sahabat yang luar biasa ya, keimanannya, ketakwaannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Umar ketika disebutkan begitu, dia masih merasa, aku tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar. Sampai dikatakan satu malamnya Abu Bakar lebih utama daripada satu malamnya seluruh keluarga Umar. Ya. Sungguh Rasulullah telah pergi menuju Gua Sur disertai Abu Bakar. Abu Bakar terkadang berjalan di depan beliau dan kadang berjalan di belakang beliau. Hingga hal itu membuat Rasulullah penasaran. Beliau pun berkata, "Wahai Abu Bakar," ya, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa ya? Engkau itu kadang jalan di depan, kadang jalan di belakang." Ingat ya, Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Jika aku ingat orang-orang yang mengejarmu, maka aku berjalan di belakangmu." Ya, saat itu kan sedang Rasulullah itu sedang dalam kondisi pelarian dalam tanda petik ya, dikejar oleh kaum Quraisy untuk dibunuh. "Dan jika aku ingat orang-orang yang mengintaimu, maka aku berjalan di depanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar,
Jika terjadi sesuatu, apakah engkau suka hal itu menimpamu dan tidak menimpaku? Abu Bakar menjawab, benar, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak. Jika ada satu perkara yang menyakitkan, maka aku lebih suka hal itu menimpaku dan tidak menimpamu. Ketika keduanya telah sampai di Gua Sur, Abu Bakar berkata, tunggu sebentar di tempatmu, wahai Rasulullah, hingga aku membersihkan gua untukmu. Kemudian Abu Bakar pun masuk ke gua dan ia membersihkan dari segala hal yang akan mengganggu. Ketika ia ada di atas gua, ia ingat belum membersihkan sebuah lubang. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, tetap di tempatmu, aku akan membersihkan sebuah lubang. Maka ia pun masuk gua dan membersihkan lubang itu, kemudian berkata, silahkan turun, wahai Rasulullah. Maka Rasul pun turun, dan Umar berkata, demi Allah, sungguh malam itu lebih utama daripada keluarga Umar. Apalagi kalau teruskan ya, bagaimana akhirnya Abu Bakar itu digigit ular dan seterusnya. Itu pengorbanan yang luar biasa, kecintaannya yang luar biasa. Lalu kecintaan kita saat ini bagaimana kepada Rasulullah? Nah, itu bisa kita pelajari ya. Maksudnya kita bisa mulai tumbuhkan, yaitu dengan cara mengikuti apa yang Rasulullah bawa, ajarkan. Kemudian mengajarkan, meneruskan kembali perjuangan Rasulullah SAW. Ya, meneruskan apa yang beliau perjuangkan dulu, yaitu mengenalkan Allah dan syariatnya kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau orang mengatakan mencintai Allah tapi tidak mau meneruskan perjuangan Rasulullah, ya itu juga ditanyakan kecintaannya. Dan kemudian apa? Belalah Allah dan Rasulnya. Ya, kita lakukan pembelaan. Kalau ada yang salah paham terhadap Allah dan Rasulnya, diluruskan. Ya. Kalau ada yang ingin menghina dan seterusnya, itu juga harus segera ditindak. Seharusnya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tayani mungkin ada di kolom chat, ada yang bertanya nggak? Bentar. Untuk sementara belum ada. Silahkan sahabat Surga Pejuang Subuh yang ingin, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, nyalakan mic-nya, lalu bertanya langsung boleh, atau bisa di kolom chat. Ya, sambil nunggu pertanyaan, silakan teman-teman sambil buka juga surat An-Nisa ayat 69 ya. An-Nisa ayat 69. Belum ada yang nanya, Tayani? Belum ada, Bu Dew. Ya. Silakan teman-teman yang sudah membuka surat An-Nisa, dibacakan suratnya. Boleh siapa, Tayani? Ditunjuk aja. Tunjuk siapa yang sudah siap. Budian, siap Budian. Budian Mahanani. Lagi halangan. Lagi halangan. Sini ada lagi. Di ayat berapa teh? Nah, Bu Siti. Ayat berapa? 69 ya Bu Dewi ya? 69. Nyalain lampunya sayang. An-Nisa 69 ya? Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Artinya, Ya, Bu. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan rahmat, yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair ya Bu Vivi. Nah, teman-teman, ini adalah ayat ya, di mana ayat ini turun adalah dikarenakan sebuah kejadian ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya lebih mencintaimu dari diri saya dan anak saya, kata dia itu. Apabila saya berada di rumah, saya selalu teringat kepadamu, sehingga saya tidak sabar dan terus datang untuk melihatmu. Ya, bayangin, rindu banget sama Rasulullah itu ya. Nah, dan apabila saya teringat tentang kematian dan kematianmu, gitu ya. Jadi saking rindunya yang diingat itu beliau terus. Baru nyampe rumah dari masjid pengen datang lagi, ketemu Rasulullah lagi. Saking rindunya. Kemudian dia teringat, saya itu nanti pasti mati dan beliau Rasulullah pun akan mati. Maka saya tersadar bahwa engkau apabila masuk surga, engkau ada di tempat yang ya. Dan kalaupun saya juga masuk surga, jadi gini, sahabat itu, seandainya engkau masuk surga, bukan seandainya, engkau itu pasti masuk surga dan engkau ada di tempat yang tinggi, ya, di Firdaus sana. Dan seandainya aku juga masuk surga, andai aku masuk surga ya Rasulullah, tentu tempatku, kedudukanku itu tidak akan sama denganmu. Saya takut Rasulullah, ya, tidak akan melihatmu lagi. Bayangin, saking rindunya itu sampai ngebayangin, ntar aku nggak bisa ketemu lagi sama Rasulullah, bagaimana gitu ya, karena tempatnya berbeda. Aku mah apa tuh gitu ya. Nah, mendengar itu Rasulullah diam tidak menjawab, karena Rasulullah nggak tahu jawabannya. Dan akhirnya Jibril turun lalu menyampaikan ayat ini. Ya, barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ya, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi nggak usah khawatir ketika kita merindukan Rasulullah, kemudian rindu itu menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau nanti di surga. Nah, jadi kuncinya itu ya teman-teman. Cinta itu menumbuhkan rindu, dan rindu itu menumbuhkan ketaatan. Sehingga insya Allah kita akan bersama-sama Rasulullah nanti di surga. Ketika kita sudah pada tahap seperti itu ya, pada tingkatan seperti itu. Cinta, rindu, dan ingin bertemu. Dan taat gitu ya, sehingga memang sungguh-sungguh untuk menemuinya. Nah, ada hadis riwayat Abdullah bin Hisam berkata, ya, kami berkata bersama Nabi Muhammad SAW, sementara beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Umar saat itu bilang begitu ya. Jadi engkau lebih aku cintai daripada keluargaku dan seterusnya kecuali dari diriku sendiri. Jadi Umar masih mencintai dirinya melebihi kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, tidak bisa demi Allah hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sesungguhnya mulai saat ini demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sekarang engkau telah benar wahai Umar. Nah, ternyata seperti itu ya teman-teman. Memang tidak boleh melebihi kecintaan. Berarti kan kalau kita lebih cintanya kepada yang lain selain Allah dan Rasulnya, lihat aja dari ciri-cirinya.
Kita lebih rindu pengen ketemu dengan siapa. Kita lebih takut kehilangan siapa, ya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Dan memang kita ini, ya, kita kembalikan, ya, kita membahas Rasulullah itu kan dalam rangka kecintaan kita kepada Allah. Orang-orang yang mencintai Allah itu, ya, insya Allah dia akan mendapatkan balasan cinta dari Allah. Ya. Apa balasan cintanya? Nah, ini luar biasa balasan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mencintainya. Ini ada yang bertanya, Bu Dewi, mau dilanjut dulu apa mau bahas pertanyaan dulu? Boleh. Tapi kayaknya saya minta izin dulu ya, pengen ke toilet. Ini dulu aja, dikumpulin di pertanyaan. Bentar, izin dulu. Ya, mangga. Sahabat semua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di room saya, boleh, Japri, atau di chat umumnya boleh. Sambil nunggu Bu Dewi ke kamar kecil. Hai Bu Ailita, Assalamualaikum. Mana suaranya? Dada-dada aja. Assalamualaikum. Nah, berapa lama nggak berjumpa, Bu? Udah lama, selama lockdown malah nih. Sebelum akhirnya kita lockdown kayaknya ya. Hah? Sebelum lockdown kayaknya ya, terakhir ya. Lockdown beneran. Jadi lockdown beneran. Rajin ya, Tiani, rajin WA Umi. Iya, Balita. Ini Semangat. Iya, rajin ya. lama ya nggak ketemu. Iya. Yuk mangga ibu-ibu nih yang jauh-jauh dari Riau, dari Bontang, silahkan Bu. Jika masih ada kesempatan untuk bertanya. Umi, cerita Umi. Sehat Umi. Sehat. Alhamdulillah. Jagoannya Subhanallah ya Tiani ya. Tiani ini Apa? Masya Allah ya. Banyak banget ya, 66 peserta ya. Iya Bu, alhamdulillah. semangat mencapai Sesuai dengan nama Zoom-nya, Pejuang Subuh Bu. Karena Pejuang Subuh itu biasanya godaannya ada aja. Ya, ibu-ibu Tiani pagi-pagi. Ini sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini yang lainnya nggak ada suaranya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi kisah boleh. Berbagi pengalaman boleh. Soalnya tadi ada yang ada yang bersusah payah tadi masuk ke Zoom ini juga. Nih Alda sudah yang mau bertanya. Dia bertanya gimana? Oh ini dia. Alhamdulillah. Sebentar. Bentar Bu, saya tarik ke atas dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau cinta kepada ulama Bu? Karena sekarang ada pembangunan karakter ulama. Bagaimana sikap kita? Maksudnya pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan beneran. Nah, insya Allah ini para ulama pun termasuk kekasih-kekasihnya Allah, ya. Jadi kalau kita tadi mencintai Allah itu, maka kita juga harus mencintai kekasih-kekasihnya. Ya, kita kan masih bahas Rasulullah, ya. Kemudian berarti kalau mencintai Rasulullah, mencintai kekasihnya juga siapa? Yaitu para sahabat. Nah, kekasih Allah siapa lagi? Yaitu para ulama. Ya, memang dalam hal ini kita harus mencintai para ulama. Kenapa kita mencintai para ulama? Karena Allah yang memerintahkannya. Ya. Kenapa kita mencintai Rasul? Karena Allah yang memerintahkan. Kenapa kita mencintai sahabat? Karena Allah juga yang memerintahkan. Jadi memang fokusnya itu adalah semua kita lakukan karena kecintaan kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan. Karena tadi kan cinta itu akan muncul bentuknya, penampakannya adalah dengan ketaatan. Jadi apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Ya, jadi mencintai para ulama, membelanya, ya, mendoakannya, berjuang bersama-sama para ulama itu menjadi sebuah keharusan untuk kita. Sehingga memang
Ya kita memang sedih ya belakangan ini, dan ini memang sebetulnya teguran keras juga untuk kita. Mungkin kita selama ini ada di mana, kemana aja kita, ya. Penghinaan ulama, ya, pembunuhan itu sebetulnya udah berlangsungnya lama. Mungkin di kita sekarang dibumingkan lagi, itu baru sekarang ini ya, yang akhirnya umat tuh makin ngerasain, oh ya ulama tuh lagi di ini gitu ya, di pembunuhan tadi ya, entah karakternya, entah pembunuhan betulan. Tapi sebetulnya itu berlangsung sudah sangat lama ya. Dari masa ke masa selalu ada, bahkan di tempat lain itu udah di negara lain ya, negara yang konflik itu udah berlangsung lama puluhan tahun. Nah, jadi kita kemana aja, memang agama Allah ini harus kita bela. Ada orang sebagian orang memang yang nyinyir itu ya, untuk apa agama Allah dibela? Allah itu kan maha gitu ya, nggak perlu dibantu dibela. Tapi kan pembelaan kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kepada para ulama karena mereka kekasihnya Allah, itu adalah sebuah keharusan. Itu bentuk, yang namanya ngebela itu kan bentuk kita mencintai. Coba ibu-ibu kita punya anak, punya suami, punya orang tua, terus kita tuh dihina, kita disiksa ya, kita pokoknya apa tadi itu dibunuh lah karaktermu, kita mau dalam pembunuhan, terus mungkin saudara-saudara kita tadi, suami kita malah cuek gitu ya. Udah serahin Allah sama Allah aja, Allah itu maha, kalau Allah berkehendak menolong kamu gitu ya misalnya, kamu akan tertolong kok gitu, dan tidak melakukan apapun, tidak ada pembelaan. Kita hanya bertanya-tanya, loh keluarga saya itu mencintai saya apa enggak sih gitu, kok enggak ngebela? Nah, jadi pembelaan kepada agama Allah, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada para ulama bukan berarti kita itu mengecilkan kemahaannya Allah gitu ya, tapi itu bentuk kecintaan kita kepada Allah gitu. Jadi urusan kita sama Allah sebetulnya pembelaan agama ini. Dan memang Allah maha besar, maha kuasa, tidak perlu dibela pun oleh kita. Allah sangat mampu untuk menolong agama ini gitu. Tapi kan Allah mau ngelihat dari kita, mau menguji dari kita siapa yang paling besar ya pembelaannya kepada agama Allah ini. Nah, salah satu pembelaan itu kita dengan menjelaskan seperti ini kepada umat gitu ya. Menyadarkan umat untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, menjadikan Islam ini bangkit, menjadikan umat Islam itu menjadi umat yang terdepan lagi. Umat Islam bisa bangkit dengan cara apa? Dengan menerapkan seluruh perintah Allah tadi. Kan kita cinta, harus taat. Nah, taat itu adalah berarti melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, kita upayakan melakukan itu, ya, melaksanakan itu dengan dakwah, ya. Belajar, sampaikan walau satu ayat. Tapi masa ibu-ibu udah ngaji 2 tahun, yang disampaikan ayat itu lagi. Kan udah banyak yang dapat ayatnya ya, tambahin. Nyampain lagi. Minimal sama keluarga kita, sama tetangga, sama sahabat-sahabat kita, sama tetangga kita, dan seterusnya ya. Bagus juga kalau udah mulai bisa bikin forum. Walaupun forumnya isinya cuma 1 orang, tapi kan berforum ya, memang kajian gitu. Itu udah luar biasa. Insya Allah dimudahkan. Asal kita niat ya, niat betul-betul sungguh-sungguh, memang merasa sakit ya ketika ulama disakiti, Allah dan Rasulnya disakiti, kita memang merasa sakit, akhirnya kita akan terdorong untuk membela. Jadi kalau masih diam aja sekarang nggak ada pembelaan, nah itu kan dipertanyakan citanya. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab teman-teman. Ini menjadi PR kita bersama. Nanti Allah akan bertanya kepada kita sejauh mana pembelaan kita. Ya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya teruskan, atau yang bertanya diteruskan, boleh? Masih ada bertanya. Diteruskan Bu Dewi. Yang bertanya sudah puas. Nunggu puas dulu. Oke, bagi yang penanya tadi Bu Lina, silahkan. Jika sudah cukup dengan jawabannya, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apabila ada yang mau disampaikan, silahkan. Mangga dibuka saja mic-nya. Udah puas. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada Bu Dewi, lanjut ya ke pertanyaan dulu. Ustazah mau tanya, kalau menumbuhkan cinta kepada Allah saat kita diberi nikmat mungkin akan lebih mudah, dan bagaimana meneguhkan cinta kita saat kita sedang merasa kesulitan dalam hal saya mendidik anak. Jazakallahu khairan. Oh iya. Nah ini ya, saya akan bahas nih di bahasan sekarang. Mudah-mudahan terjawab ya nanti ini pertanyaannya. Nah, jadi ibu-ibu, teman-teman ya, saya tambahkan, bentuk cinta kita kepada Allah itu, ya, salah satunya itu, bukan salah satunya, justru yang paling utama itu apa? Meniadakan kecintaan kita kepada yang lain. Ya. Jangan sampai cinta yang kepada yang lain itu melebihi kecintaan kepada Allah. Artinya begini,
Ini udah pada nikah semua belum? Yang belum nikah coba saya mau nanya, siapa jujur ya, secara jujurnya siapa yang bahagia kalau suaminya mencintai perempuan lain? Siapa yang bahagia? Atau bahkan menikah lagi gitu ya. Ini terlepas dari hukumnya ya, ini hukumnya mubah. Tapi dari sisi rasa, pasti nggak rela. Karena suami pun begitu. Mungkin kalau istrinya punya ada mencintai yang lain, pasti cemburu. Ya. Pasti nggak suka. Nah, Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau seorang istri saja, atau kadang seorang suami, kita sering lihat ininya ya, beritanya, kalau udah cemburu itu gimana? Ya marah, ya ngamuk, terus apa lagi? Saling bunuh bahkan ya gitu. Dan kalau dikatakan Allah itu maha pencemburu, berarti kalau Allah udah cemburu, Allah gimana? Maha loh, maha cemburu. Ya, dikatakan kalau Allah sudah cemburu, ya siap-siap aja ya. Kecemburuan Allah itu seperti Allah cemburunya kepada Nabi Ibrahim. Ya, waktu Ibrahim begitu mencintai anaknya, akhirnya apa? Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena Allah tahu ya, begitu mencintai, karena memang ini ditunggu-tunggu banget gitu ya anaknya ini, beliau Nabi Ismail itu. Dan apa yang Rasul lakukan sama Nabi Yakub? Ketika beliau begitu mencintai putranya, Allah ambil putranya sekian tahun sampai beliau matanya buta itu ya, karena menangis terus itu. Itu karena cintaan yang terlalu. Allah itu cemburu. Nah, teman-teman sekarang cek aja kecintaan kita yang kepada selain Allah itu gimana. Ya. Jadi pokoknya ciri-cirinya adalah ketika yang kita cintai itu diambil, rasanya sakit. Ketika yang kita cintai itu, kita mencintai dia, misalnya, tapi kita nggak dapat balasan, bertepuk sebelah tangan. Aku kan udah mencintai dia, aku udah mengorbankan segalanya buat dia, kenapa dia tidak mencintai aku? Pasti kan sedih gitu ya. Karena bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi Allah pun begitu teman-teman. Allah itu mencintai kita sebuah kepastian. Jadi ketika kita bertepuk sebelah tangan, kita itu tidak menyambut cintanya dengan hanya mencintai Allah juga saja. Gitu. Siap-siap Allah itu akan cemburu. Sehingga memang kalau Allah udah cemburu, kalau tadi kan kalau seorang perempuan cemburu mungkin marah-marah ya, diontrok bahasa Sundanya mah ya, itu si ceweknya tuh mana diontrok gitu ya, didatengin, dipeprek, ulek gitu ya. Nah, tapi kalau udah cemburu Allah gimana? Siap-siap aja kita ditampar-tampar juga sama Allah ya. Ditampar-tampar sama Allah. Kadang dijatuhin ya, kadang digelapin hidupnya, dibikin sempit sama Allah gitu karena Allah udah cemburu. Nah, jadi kalau misalnya terus gimana caranya mencintai Allah dalam kondisi kesempitan ya, kesedihan, kondisi musibah? Justru di situ menurut saya lebih mudah lagi ya. Kalau dalam senang mencintai Allah itu malah kalau saya pribadi agak sulit ya, kayak misalnya coba teman-teman kita misalnya jalan-jalan gitu ya sama anak-anak ke tempat rekreasi. Seringkali mana itu membuai ya, bikin kita terbuai gitu, lupa berzikir karena seneng gitu ya, lihat ini gitu. Pemandangan kadang-kala lihat pemandangan seneng aja tapi lupa untuk mau bersyukurnya gitu ya, malah akhirnya sibuk ngobrol dengan keluarga kita, bercanda dan lain-lain ya, atau sibuk foto-foto selfie gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi kesedihan, kesempitan, justru di situ kalau saya pribadi lebih bisa mudah merasakan cintanya Allah. Ya Allah, ini adalah cintamu kepada hamba gitu ya, kesempitan ini. Atau mungkin kalau teman-teman yang udah ikut MSH, cinta itu bisa tumbuh apa ketika kita sudah bisa membaca pesan cintanya. Nah, jadi yang belum ikutan MSH silahkan kepoin Teh Yani ya. Minta video-videonya tuh ada ya. Nah, kita akan menemukan bahwa hakikatnya ketika Allah memberikan ujian ya, Allah itu sayang. Kenapa? Ujian itu tanda cinta ya. Kita sedang diuji mau naik kelas. Allah pengen kita naik tingkat. Allah nggak pengen kita itu nggak ketemu kita di akhirat gitu loh. Ya. Karena kalau nggak naik kelas nggak bisa naik. Kita ketemu Allah di akhirat. Allah pengen ketemu kita di akhirat. Aku naikkan kelasmu. Aku pengen ketemu denganmu di surga. Gitu. Amalmu yang kemarin itu nggak cukup. Ya, sholatmu nggak cukup, puasamu nggak cukup ya. Aku kasih ujian ini. Aku rindu, pengen ketemu. Karena kamu butuh tiket untuk ke sana. Nah, jadi teman-teman, tadi misalnya masalah dengan anak.
temukan di situ bahwa ini dari cintanya Allah. Bisa jadi kita masuk surganya itu ketika kita ikhlas menerima kondisi anak kita ridho dengan ketetapannya Allah gitu ya, dan kita berusaha memperbaikinya. Minta ditemenin Allah terus, insya Allah kita akan dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Ya, baca dulu pesan cintanya. Ini salahnya di mana nih? Ya, salahnya di mana sehingga kita itu dalam masalah anak masih sulit gitu ya mendidiknya. Atau bisa jadi ini bentuk kecemburuan Allah juga. Ya, pokoknya kalau Allah udah cemburu, Allah itu nggak mau dimadu. Ya, kalau udah cemburu, siap-siap tuh Allah gelapin tuh yang bikin kita bikin Allah cemburu tadi. Bisa jadi nih masalahnya sama anak terus. Nah, bisa jadi anak itu sumber kebahagiaan kita. Gitu. Sumber kebahagiaan kita. Jadi Allah bikin masalahnya di situ terus ya. Saya bahagia kalau anak saya baik, saya nggak bahagia kalau anak saya nggak baik. Padahal kebahagiaan kita itu harusnya apa? Ketika Allah ridho kepada kita. Allah ridho dengan kondisi kita kasih ujian anak kita nih. Allah ridho kalau kita bersabar dengan ujian ini. Dan kita terus berusaha untuk memperbaiki anak kita. Dan kita terus meminta kepada Allah, ya makin dekat kepada Allah dengan ujian anak ini, gitu. Atau mungkin dengan ujian suami dan seterusnya. Itu yang Allah pengen, gitu. Ya, dari cobaan-cobaan yang Allah berikan. Karena itu tanda cinta Allah kepada kita. Ya, dan hakikatnya itu pun cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydihim. Jadi apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah karena akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Aku cemburu, ya mungkin itu salahnya. Kita lebih mencintai mereka dibandingkan Allah. Aku cemburu sehingga Allah berikan ujian tadi. Allah berikan musibah tadi, gitu ya. Dalam rangka apa? Allah pengen kita itu kembali. Di istilah itu kalau ulama itu ada mengatakan monoloyalitas kepada Allah. Hanya satu kecintaan kepada Allah saja. Enggak mencintai yang lain. Jadi teman-teman selama teman-teman masih merasakan sakit dengan kondisi melihat anak begini, melihat suami begini, nah itu ciri-ciri terlalu melekat ya mereka di hati kita. Jadi biasanya belum tuntas tuh, belum selesai ujiannya kalau masih sakit, masih melekat. Ya, terus ujiannya di situ karena Allah maunya kita yang mencintainya. Jadi nanti bisa kita dengan cara membalik mindset kita ya bahwa mereka itu hanya figuran. Artis utamanya itu kita. Nah, ini yang belum ikut MSA memang mungkin agak panjang nanti kalau harus dijelasin ya. Tapi intinya bukan fokus kepada masalahnya. Anak itu hanya Allah pinjam aja tubuhnya untuk mengingatkan kita gitu ya. Ada yang salah dengan kita, bukan ada yang salah dengan anak kita, tapi kita yang salah. Nah, sehingga kita fokus memperbaiki diri kita. Insya Allah anak kita akan ikut baik. Ya, kalau kita fokus memperbaiki diri. Mungkin ada salah hubungan kita dengan Allah tadi ya. Jangan jadikan anak itu lebih kita cintai daripada Allah. Kemudian juga ada salah dalam proses mendidiknya, sejauh mana kita itu sama anak itu sudah mempelajari pendidikan anak dengan sekuat tenaga gitu ya, pendidikan anak dari sisi psikologisnya, dari sisi bagaimana Rasulullah kita menghatamkan cara Rasulullah mendidik anak gitu ya, mempelajarinya, dihatamkan. Kalau kita belum, ya itu pasti gagal didik anak itu. Gitu. Kemungkinannya ya secara teorinya itu gagal. Ya, ini kan nanti akan ada unsur lain juga. Kita udah berusaha, udah mempelajari, mempraktekkan gitu. Nanti ada unsur lain mungkin ya ketika anaknya belum baik, belum apa, ya Allah itu kan sudah kehendak Allah itu di luar ini kita. Tapi ketika kita dapat masalah, kita fokusnya jangan pada masalah tadi, tapi kepada diri kita. Apa yang salah di kita? Karena kalau kita sudah betul, ya kayak tadi kan Nabi Yakub, apa yang salah? Terlalu mencintai anaknya diambil tuh. Gitu ya. Nabi Ibrahim terlalu mencintai, diuji sama Allah. Gitu. Nah, dan kita bisa jadi terlalu mencintai suami, terlalu mencintai anak, terlalu mencintai pekerjaan. Akhirnya ujiannya di situ. Terlalu mencintai uang, akhirnya ujiannya mungkin di situ. Masalahnya keuangan, terus saya nggak mencintai sih Bu, gitu. Gimana lah hidup dalam masa kapitalis ini? Memang kan butuh uang. Nah, sebetulnya itu juga salah. Ya. Kita bukan butuh uang, kita cuma butuh Allah saja. Nah, itu yang banyak kita perbaiki sebetulnya. Jadi, ketika Allah mencintai kita, Allah justru akan banyak berikan cobaan. Entah cobaan itu berbentuk karena kecemburuan, jadi Allah ingin menggelapkan, membuang ya semua yang bikin Allah cemburu sehingga syahadat kita itu diterima, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang saya cintai selain Allah gitu ya. Allah terima sehingga Allah bisa bertemu dengan kita nanti di akhirat. Atau bisa jadi Allah pengen hapuskan dosa-dosa kita tadi karena dosa kita itu banyak teman-teman ya.
Di dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu dikatakan di akhir ayatnya bahwa Allah itu menghapus sebagian besar dari dosa kita secara otomatis. Ya, bayangkan kalau dosa kita dihitung, ya ibaratnya misalnya kalau marah, sekali marah itu 1 detik dihitung 1 dosa. Ya kita sering marah-marah berapa kali? Kita sering kecewa berapa kali? Kita nggak terima ketetapan Allah berapa kali? Kita sering ya merasakan benci kepada orang lain berapa banyak, dan seterusnya ya, kesombongan kepada Allah dan kepada manusia berapa banyak. Nah itu dosa kita banyak banget sebetulnya. Nah, dan dikatakan Allah itu menghapus secara otomatis sebagian besar dosa. Saya nggak tahu berapa persen dosa yang otomatis Allah hapuskan, tapi yang jelas sisa dari yang belum Allah hapuskan tadi, Allah hapuskan lewat Allah berikan musibah-musibah ini. Ya. Lewat musibah-musibah, lewat masalah-masalah, Allah lagi pengen hapusin dosa-dosa kita lewat cara itu. Bayangin, kalau sebagian besar dosa kita nggak dihapuskan otomatis, Allah hapuskannya lewat ujian, maka teman-teman nggak akan ada yang sanggup menghadapi ujian dari Allah. Sekarang aja sisa dosa kita diberi Allah hapus lewat ujian yang sekarang kita rasakan, rasanya gimana? Pedih ya, kayaknya tuh kadang putus asa dan seterusnya itu muncul ya. Sedih, putus asa, kecewa, dan sakit ya, dan lain-lain, itu sebetulnya hanya sedikit dari penghapusan sisa dosa-dosa kita tadi. Bayangin kalau semua dosa dihapuskan dengan ujian dan masalah, nggak akan ada manusia yang sanggup. Manusia pasti hancur ya. Tapi Allah dengan maha sayangnya, nah ini tanda sayang Allah kepada kita itu yaitu memberikan ujian supaya dihapus dosa-dosanya, sehingga ketika ketemu sama Allah tuh udah bersih, nggak ada yang lain ya. Jadi nggak boleh cinta sama siapa-siapa, cinta sama apa-apa. Hanya aku saja. Karena kalau mencintai yang lain pasti bikin keruh suasana. Ya kan kalau tadi seorang istri mencintai yang lain, seorang suami mencintai yang lain, pasti kan suasana rumah tangga itu keruh gitu. Nah begitupun ketika kita mencintai yang lain, itu akan keruh kehidupan kita. Sehingga Allah menginginkan justru dalam musibah ini kita menemukan Allah lagi gitu ya. Dalam masalah itu kita menemukan Allah, ya Allah, iya gitu ya. Atau bisa jadi salah kita apa? Dalam mendidik anak itu jarang melibatkan Allah ya. Minta ditemenin sama Allah, mau nasehatin minta ditemenin ya. Mau mendidik minta ditemenin atau macam-macam lah ya. Minta ditemenin apa? Kita libatin Allah terus. Kemudian mungkin yang belum juga apa? Kita belum pasrah sama Allah, masih ngotot, masih merasa jadi Tuhan, harusnya dengan ikhtiar saya, harusnya dengan nasihat saya dia berubah, ternyata dia nggak berubah. Nah, tanpa sadar kita merasa diri seperti Tuhan, ya. Padahal merubah seseorang itu adalah tugasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya menyampaikan saja, mendidiknya, terus dengan sabar, ya. Nah, karena bisa jadi itu dengan cara itu kita masuk surganya, ya, bukan dengan cara yang lain. Jadi nikmati aja ujian ini, justru di situ kita bisa jatuh cinta sama Allah, ya. Saya juga sekarang banyak berbagi tentang cinta itu sama teman-teman ya, setelah dulu ditampar-tampar sama Allah ya, dijatuhin sama Allah, cemburu banget ya, banyak banget ilah-ilah selain Allah. Akhirnya alhamdulillah bisa menemukan Allah gitu ya. Dan Allah mudahkan ya untuk bisa berbagi sama teman-teman ya, mudah-mudahan di sinilah kebarokahannya dari masalah kita ya. Insya Allah masalah kita itu menghantarkan kepada kecintaan kita pada Allah seharusnya ya. Jadi kalau masalah justru menghantarkan makin jauh dari Allah, ada yang juga sampai punya masalah itu nyalahin Allah gitu ya. Saya pernah juga ketemu sama orang, dia bermasalah rumah tangganya, ya dia justru malah tambah nggak deket sama Allah, tambah malas sholat. Kenapa gitu? Ya saya marah sama Allah, emang saya tahu sih itu saya marah sama Allah ya. Tapi ya saya memang marah sama Allah. Kenapa hidup saya begini? Gitu. Ya, nah padahal hakikatnya Allah sedang mencintainya. Allah pengen kita kembali kepadanya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, ya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, bentuk cinta kepada Allah itu adalah dengan monoloyalitas. Hanya Allah saja. Berarti taat pun hanya kepada Allah saja. Cinta hanya kepada Allah saja. Nah, sehingga Allah, dan Masya Allah ya, dengan kasih sayangnya Allah ini, karena Allah maha sayang ya kepada kita, cinta Allah itu sudah tidak usah kita pertanyakan lagi. Pasti Allah itu cinta. Kita pernah bahas tentang Ar-Rahman ya, kayak gimana. Itu cinta Allah. Dan bagaimana ketika seorang hamba membalas cintanya, membalas cinta Allah.
ya, dengan ketaatan tadi dan dengan jatuh cinta kepadanya kemudian taat kepadanya, maka Allah akan berikan balasan. Allah akan tambah mencintainya. Bayangkan coba, Allah akan tambah mencintainya. Dengan cara apa? Nah, ini balasan cinta Allah kepada hambanya, ada dalam sebuah hadis ya. Nah, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan ya. Maka cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Jadi Allah akan memanggil Jibril, Allah menyampaikan aku mencintai dia. Maka cintailah dia ya. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit. Diumumin kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian penerimaan di bumi pun dibuat untuknya. Sama, di bumi pun akan Allah mudahkan urusan-urusan kehidupannya. Dimudahkan tuh bukan berarti ini ya teman-teman. Lagi hutang cepat lunas gitu, pengen rumah cepat dapat gitu, pengen punya anak cepat, pengen punya jodoh cepat gitu, bukan begitu ya dimudahkan. Tapi dimudahkan itu bisa jadi bentuknya mudah menerima ketetapan Allah. Ya, misalnya pengen rumah tapi belum dapat juga. Berarti kan kemudahan saat itu bukan kemudahan dapat rumahnya, tapi kemudahan menerima keadaan. Itu juga kemudahan dalam kehidupan kita. Karena tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Kalau keinginan kita semua itu dipenuhi sama Allah, dikabul, maka dunia itu hancur, teman-teman. Ya. Buktinya apa? Coba, saya yakin kalau manusia di bumi ini ditanya, pasti jawabannya pengen semuanya itu kaya. Gak perlu kerja lagi, tinggal belanja leha-leha. Ya, bayangin, kalau semuanya Allah kabulkan tuh, ya, maka teman-teman pasti kelaparan. Karena nggak ada lagi petani, nggak ada lagi yang jualan seblak, nggak ada lagi tuh ya, yang jualan nasi padang nggak ada lagi, itu karena udah kaya semua. Mau cukur rambut, tukang cukurnya pada tutup, ya gondrong semua tuh para suami kita. Ya, ketika semua Allah kabulkan keinginan kita, gitu. Ya, maka kehancuran di muka bumi. Nah, sehingga memang kemudahan kehidupan tuh dalam tanda petik kayak tadi ya, termasuk dimudahkan sabar, dimudahkan ikhlas, dimudahkan pasrah, itu adalah kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Justru itu yang paling utama yang harus kita minta sama Allah. Karena kalau kemudahan yang kita maksudkan adalah dengan dikabulkannya seluruh doa kita akan lelah menanti hal itu. Ya, tapi mintalah kepada Allah tadi diberikan keikhlasan, dimudahkan dalam ikhlas, dimudahkan dalam sabar, dimudahkan dalam pasrah, dimudahkan dalam berbaik sangka kepada Allah, dimudahkan untuk yakin kepada Allah, dimudahkan untuk sabar dan syukur. Nah, itu. Minta terus sama Allah yang seperti itu. Itu adalah kemudahan dalam kehidupan. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, seperti itu Allah akan umumkan. Ya ibaratnya gini teman-teman, kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan ya, bos perusahaan ini, pemimpinnya ini, ada sangat mencintai, menyukai seorang pegawainya. Maksudnya dalam arti, ini ya, etos kerjanya itu suka gitu ya. Aku menyukai pegawai ini, ya maka biasanya bos itu akan bilang begini, aku suka sama kerjanya dia, tolong ya kalian, apapun yang dia butuhkan kasih, bantu fasilitasnya, jangan sampai dia juga kalau dia haus bikin, kalau dia ngantuk bikinin kopi, kalau dia lapar jangan nunggu ini, tolong dikasih, pokoknya supaya dia bisa tenang kerjanya. Nah, jadi ketika Allah juga mencintai hambanya, maka Allah akan hadirkan ya berbagai kemudahan dalam kehidupannya. Supaya apa? Kita fokus dengan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Yaitu sebagai hambanya Allah. Ya, kita akan bekerja di dunia ini sebagai hambanya Allah. Dan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111, di sini, ini ayat yang sangat indah gitu ya. Teman-teman, saya bahagia banget ya membaca ayat ini gitu ya. Apa? Ya, dikatakan sesungguhnya, ini jam berapa ya? Udah jam 7, ini ayat terakhir. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, kita sedang berjual beli teman-teman dengan Allah. Ya, Allah membeli apa? Membeli amal-amal soleh kita. Dan Allah membelinya bukan dengan uang, tapi Allah beli dengan surga. Itulah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kita disuruh menjadi
penjual ya. Dalam hari ini sebetulnya hakikatnya bukan menjual apa-apa, tapi menjual ketaatan kita kepada Allah. Kita menjadi seorang hamba yang sesungguhnya ya, karena hamba yang sesungguhnya adalah dia memang menghamba itu mengabdi kepada Allah dalam bentuk ketaatan tadi. Nah, sehingga kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kita tidak tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Sehingga memahami seluruh perintah dan memahami seluruh larangan Allah menjadi sebuah keniscayaan agar kita bisa taat kepada Allah. Sehingga teman-teman jangan pernah lelah untuk mengkaji. Masya Allah, ini para pejuang subuh ya, yang dari kapan bisa pengen masuk juga nggak bisa. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya ya dengan cara itu. Allah berikan pahala, dan saya yakin semua yang hadir saat ini di kajian itu semuanya berjuang ya. Berjuang bangun lebih pagi, nyiapin anak supaya tetap bisa konsentrasi dalam kajian dan seterusnya. Semoga Allah limpahkan rahmat-Nya, limpahkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan teman-teman ya, karena sudah berjuang untuk Allah dalam hal ini, untuk mempelajari hukum-hukumnya. Ya, sehingga jangan pernah lelah mempelajarinya. Setiap ada informasi kajian, kalau itu memang kajiannya bagus ya, kita sudah jelas maksudnya itu juga bukan dari golongan yang sesat gitu ya. Saran saya hadir. Sebisa mungkin hadir ya. Kalau nggak punya kuota, colek friend, pakai friend ya. Apa TNI pakai friend? Ya, friend, nebeng dong, wifi. Nah, itu. Jadi itulah balasan cinta Allah kepada hambanya. Allah berikan surga. Ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebelum ditutup kita berselawat yuk, ya. Tapi kita pakai musik ya. Ini mudah-mudahan selawatnya bisa menggetarkan arsy-nya. Silakan teman-teman didengarkan, disimak lagunya, dan kita berselawat bersama-sama dalam hati kita. Sebentar, ini belum di-share ya. Share. Sini, kamu ikut. Itu kan nomor asin. Dalam tanganmu, senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padanya, ingin ku cuma sekejap saja, hanya dalam hati. Itu kayak ngomong ala Muhammad salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala alaihi wasallim. Antara rindu dan asa, dan selalu terbayang dalam anganku
Kejap saja masih hanya dalam mimpi. Allahumma sholli yang tinggi nadanya. Ku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, hanya dalam mimpi. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Padamu ya Rasul, dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, hanya mimpi. Saya diseret-seret, mulai dibuka. Sekian teman-teman dari mohon maaf jika banyak salahnya, insya Allah itu karena kesalahan saya ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang Allah terima keimanannya dan umatnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Saya mulai kembalikan ke Teh Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terbawa suasana. Jazakallah khair untuk Ibu Dewi dan Mbak Yati ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Dewi. Mari sahabat Solihah, kita angkat kedua tangan kita tutup kajian hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, segala puji hanyalah milik-Mu. Segala keagungan hanyalah milik-Mu, ya Allah. Engkaulah pemilik kehidupan. Kami angkat kedua tangan kami ini, ya Allah. Kami memohon petunjuk-Mu. Kami memohon bimbingan-Mu, ya Rabb. Kami mohon tuntunan-Mu. Curahkanlah hidayah dan inayah-Mu, ya Allah. Goncangkan dada kami dengan nama-Mu, ya Rabb. Penuhi dada kami dengan nur-Mu. Sinarkan kami dengan kegemilapan asma-Mu. Ya Allah, kami memohon dengan nama-Mu yang agung, dengan nama-Mu yang suci, dengan nama-Mu yang mulia. Alhamdulillah, amin, amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf ya Ibu. Ya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di setiap hari Sabtu ba'da subuh jam 5.15. Semoga Allah pertemukan kembali kita di minggu depan. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Yang mau gabung aktif insyaallah nanti ada jam 8.00. Yang belum tahu linknya boleh japri ke saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.